Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memasuki Jumat kedua Ramadan. Berarti berapa hari kita? Sebelas hari. Tidak terasa, tinggal kalau 29 ya tinggal 18 hari. Hadirin dan para santri, dalam Ramadan ini perkembangan wabah masih tetap. Beberapa hari yang lalu sudah turun dari 10.000 ke 4.000. Namun kemarin sudah naik lagi menjadi 6.000. Vaksin COVID-19 ini belum juga merata. Masih sangat jauh dari target. Kemudian pertahanan yang lebih bagus dan lebih baik menunggu vaksin merata adalah alaikum anfusakum. Pertahanan individu masing-masing. COVID ini tidak bisa dipertahankan secara beramai-ramai, namun individu-individu dengan kesadaran. Jadi kesadaran inilah yang harus ditingkatkan secara beramai-ramai. Sadar bahwa COVID itu akan menyerang individu. Dan yang harus sadar adalah individu-individu. Oleh sebab itu, dalam kampus kita ini terus kita waspadai dengan berbagai macam usaha. Usaha untuk masyarakat yang ada di dalam ini meningkatkan kesadaran. Di samping itu pula, kita terus menjaga kebugaran masing-masing pribadi. Kebugaran, kesehatan individu, baik itu fisik maupun mental. Ini harus terus sehat. Jangan pernah tergoyangkan oleh apapun. Fisik kita maupun mental kita, sehingga pertahanan fisik ini akan menjadi lebih kokoh menghadapi problem dunia yang mewabah seluruh dunia ini. Kalau kita membaca berita-berita, Amerika masih tetap tinggi, nomor 2 India, kadang-kadang ratusan ribu yang terpapar. Namun Indonesia juga tetap menjadi catatan yang besar. Karena dalam rentetan urutan nomor di dunia itu sampai dengan berita kemarin itu nomor ke-18. Pernah sudah mencapai nomor 20. Sekarang naik menjadi nomor 18. Maknanya semakin meningkat. Nah, saudara-saudara, sekalipun Ramadan yang mungkin ada sedikit perbedaan, di siang hari kita tidak mengkonsum apapun, namun jangan sampai di malam hari
dan di pagi hari menjelang sahur kita lupa akan minum. Jangan terlalu banyak konsumsi, baik itu karbohidrat dan lain-lain, tapi usahakan minum cukup. Ada pengalaman tatkala saya ke Lampung, itu mungkin karena sedikit kurang dari asupan air, itu menjelang maghrib itu ada terasa. Mungkin karena terlena daripada asupan air, sehingga harus pada waktu sahur, pada waktu buka didorong supaya kembali fit dengan minuman yang manis. Padahal biasanya saya tidak pernah minum teh panas bergula. Nah, ketika itu teh panas bergula, kemudian segar, kemudian mengintrospeksi, ternyata air. Nah, semuanya jangan sampai kekurangan air. Bulan April ini sudah mulai ada panas yang sepekan, dan panasnya agak beda. Inilah perubahan iklim yang pemanasan global terasa, sekalipun kita hidup di bawah naungan yang rindang. Nah, oleh itu perhatikan baik-baik. Minumlah 1 botol tatkala buka maupun setelah buka. Setelah beristirahat, tadarus dan sebagainya, minumlah lagi 1 botol. Baru istirahat tidur, pagi hari menjelang sahur minumlah 1 botol, dan setelah sahur kalau bisa minum 1 botol lagi. Artinya kita sudah masuk 4 botol kali 60, 600 cc. Jadi di atas 2 liter atau sampai 2 liter, sehingga badan kita tetap stabil, tidak goyah. Kalau fisik stabil, mental pun akan stabil, dan perjalanan ke depan kita akan terus menapak ke depan. Nah, ini pesan untuk menjaga kesehatan. Kemudian saudara-saudara, saya bersama tim telah membuat miniatur daripada kapal. Kalau yang pekan yang lalu miniatur perahu, sekarang miniatur kapal. Miniatur kapal sudah selesai, dan tempat toilet kapal itu tidak usah diisi dengan toilet, karena kita tidak terjunkan ke laut. Hari ini tanggal 23. Tanggal 23 nanti sore kita turunkan ke Al-Kautsar. Jadi siapkan semua alat-alat yang bisa mendukung turunnya kapal itu ke danau Tadano, kemudian gerobak untuk duduk yang ditarik nanti sampai ke pintu Al-Kautsar, ditata Tadano sampai bisa mengangkatnya ke danau. Kemungkinan kilogramnya tidak sampai kepada 10 ton. Itu kemampuan tampungnya 1 atau 1,5 gross ton GT. Itu beratnya ya kurang lebih, kalau memakan kayu 5 kubik, maka dia akan mempunyai berat 5 ton.
Jadi mudah-mudahan alat kita bisa mengangkat, karena itu kurang lebih hanya 5 ton. Nah, nanti sore silakan tim mulai mengangkat dan kita turunkan bersama-sama ke danau sebagai miniatur kapal yang kita persiapkan untuk masuk ke lautan Indonesia Raya yang kita cita-citakan. Samping itu, kemarin informasi yang kita dapat bahwa kapal selam kita telah melaksanakan latihan dan tatkala menyelam sampai dengan kedalaman 13 meter kehilangan kontak dan sampai sekarang belum ditemukan. Kira-kira menurut analisa mereka jatuh ke laut yang melewati ambang batas kemampuan kapal itu. Ada yang mengatakan kedalaman 600, ada yang mengatakan kedalaman 700. Walhasil sampai hari ini belum ditemukan jejak-jejaknya. Dan kita belum mempunyai kapal yang bisa mendeteksi bila terjadi kapal selam jatuh ke bawah permukaan yang wajar. Katakanlah kapal selam itu tidak bisa diangkat, namun mudah-mudahan ditemukan dan bisa mengangkat para awak kapal yang sebanyak 56 person atau orang dari Angkatan Laut. Kita doakan, kita hanya mampu berdoa. Doa ini harapan, walaupun harapan dalam pertahanan itu tidak bisa ditetapkan atau dipakai standar, tapi karena kita ini umat beragama dan berharap kepada Tuhan, mudah-mudahan 56 laut kita ini diselamatkan dan dapat diangkat ke darat. Mudah-mudahan, dan kita ucapkan alhamdulillah ya Allah. Ini saja dan kita sudahi. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!